Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Tunggu temen yang lain ya. Jatuh di ujung malam, menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantik. Dibuka aja kameranya, Sen. Nurwulan. Udah gitu aja. Buka aja nih kameranya. Di malam. Mana ini teman-temannya guys? Aduh, happy sekali. Ya tunggu temennya dulu ya. Tunggu 5 menit lah, 5 menit. Pas 10 menit. Eti ala Yudi. Di malam hari menuju bukit cemas. Satu menit lagi kita tunggu ya. Naruto mana mukanya Naruto nih? Waduh, Naruto bisa ikut zoom bagaimana sih Naruto nih? Naruto udah jadi Hokage, nggak usah ikut zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kita awali dulu dengan berdoa. Nah, saya lupa nih baca doa nih ya. Kita awali dulu dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dilancarkan, diberi kemudahan. Berdoa menurut agama dan itu yang masing-masing berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Yuk, oke, kita mulai. Kita mulai dari bab yang pertama adalah tekanan. Ya. Apa itu tekanan? Nah, konsepnya gini. Nah, ini contoh saja, contoh ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu gambar apa? Ini gambarnya belum jelas ya. Jadi kalau ada yang bisa nebak luar biasa. Nah. Oke, jadi ini misalkan ini adalah sebuah adonan kue. Nah, misalkan adonan kue. Kalian pernah lihat ibu kalian bikin adonan kue kan ya? Atau tante kalian, atau mbah kalian, nenek kalian, siapalah bikin adonan kue. Nah, kurang lebih seperti ini adonannya ya. Walaupun mungkin nggak mirip. Nah, kalau bikin adonan itu, ya, itu biasanya diberi apa? Dibejak-bejak, dipanjang-panjangin, ya. Nah, itu namanya itu diberikan sebuah apa? Itu diberikan sebuah gaya. Jadi yang diberikan perlakuan yang diberikan terhadap adonan tersebut itu dikenal atau itulah yang disebut dengan gaya, gitu, ya. Itu gaya. Gaya ini nanti yang menentukan merupakan salah satu faktor yang menimbulkan adanya tekanan, gitu ya. Jadi gaya tuh, kalian memberikan gaya. Misalkan kalau saya tuh waktu bikin kue gini, saya biasanya suka iseng. Isengnya tuh kalau saya tusuk-tusuk.
Bentar ya, ini banyak teman kalian yang baru masuk. Silakan saya tusuk-tusuk gini kan. Saya tusuk-tusuk nih, tusuk, bolong-bolongin ya kan. Tusuk-tusuk tuh kuenya tuh ya. Kalau ibu saya bikin adonan, saya tusuk tuh biar banyak bolongnya. Nah, atau kadang-kadang saya apa tuh, ditepok, ditabuk apa ditepok lah istilahnya ya. Misalkan, nah pertanyaannya gini. Ketika kalian tusuk dengan tenaga yang sama dengan kalian tabuk gitu, kalian tepok itu adonan, lebih dalam mana lubangnya? Lebih dalam yang ditusuk, apa yang ditabuk? Tepok. Lebih dalam yang mana? Ada bisa jawab nggak? Ah? Tusuk. Lebih, ya betul, lebih dalam yang ditusuk. Kenapa? Alasannya? Karena tekanannya lebih besar, ya. Karena tekanan yang diberikan ketika ditusuk itu lebih besar dibandingkan ketika dia ditepuk-tepuk. Padahal kita memberikan gaya yang besarnya sama. Kok bisa? Kenapa bisa lebih besar? Karena ada faktor yang berikutnya. Faktor berikutnya apa? Itu disebut dengan luas permukaan. Nah, jadi tekanan itu dipengaruhi oleh dua buah faktor, yaitu gaya dan luas permukaan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tekanan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu gaya dan luas permukaan. Nah, ini tekanan, ngomong-ngomong nih tadi kelewat, tekanan kita bahas ini adalah tekanan pada zat padat, ya, tekanan pada zat padat. Waduh, unstable. Oke, nah jadi seperti itu ya. Sehingga rumus dari tekanan itu dirumuskan secara matematis, dirumuskan, ada matematikanya. Nah, rumusnya apa? P sama dengan F dibagi A. Ya, P sama dengan F dibagi A. Di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Ya. Nah, jadi semakin besar luas permukaan, ya, semakin besar luas permukaan, tekanannya akan semakin kecil atau semakin besar. Kita lihat, kita kembali lagi ke adonan kue ini. Lebih besar mana luas permukaannya? Telapak tangan atau jari telunjuk? Ayo, coba yang bisa jawab. Lebih luas mana jari telunjuk sama telapak tangan? Nggak ada yang komen kan, nggak ada yang jawab kan? Ayo. Yang mana yang lebih besar? Jari telunjuk atau telapak tangan? Hah? Nih. Ini jari telunjuk. Mana sih jari telunjuk saya? Nah, ini jari telunjuk nih ya. Sama telapak tangan. Luasan mana? Luasan mana? Ini jadi madar alasan lapangan. Telapak tangan. Nah, lebih luas telapak tangan. Karena telapak tangan lebih luas, tekanannya jadi semakin kecil. Sedangkan luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Kok balik, Pak? Nah, itulah yang disebut dengan hubungannya itu adalah berbanding lurus. Ya, ada yang berbanding lurus, ada juga yang berbanding berbanding terbalik. Apa yang berbanding lurus? Yang berbanding lurus itu adalah apa? Berbanding lurus adalah tekanan dengan gaya. Tekanan dengan gaya itu berbanding lurus. Maksudnya berbanding lurus bagaimana sih, Pak? Maksudnya begini loh. Nih, misalkan ini, saya misalkan ini 10 ya. 10 dibagi 5. Berapa 10 bagi 5? 2. Kalau saya tambahin nih F-nya, F itu di atas kan ya. Ini kan A nih yang bawah A, ini F.
Ini P. Kalau saya besarkan F-nya menjadi 20 bagi 5 berapa? 4. Ya kan? Lihat, makin besar. Pembilangnya saya apa nih? Angka yang dibagi saya makin besar. Ya, saya ganti lagi jadi 40 bagi 5 jadi berapa? 8 ya kan? Semakin besar angka yang di atas, F-nya semakin besar, P-nya juga semakin besar. Itu dikenal dengan berbanding lurus. Tapi ada yang dikenal dengan berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu yang mana, Pak? Ini P dengan A. Berbandingnya terbalik dia. Nah, ketika dia berbanding terbalik, maka yang terjadi adalah ketika yang satu kecil, yang lain akan jadi besar. Atau yang lain besar, yang lain akan jadi kecil. Misal, saya ambil contoh lagi, misalkan ini angka 100. Saya bagi 2. 100 bagi 2 berapa? 50. Saya gedein angka di bawahnya, jadi 100 bagi 5. Jadi berapa? 100 bagi 5. 20. Saya tambahin lagi di bawahnya, jadi 25. Berapa hasilnya? 4. Lihat. Yang bawah semakin besar, yang ini justru semakin kecil. Nah, itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi semakin besar luas permukaan, tekanan itu justru akan semakin kecil. Tapi gaya, semakin besar gayanya, tekanan juga akan semakin besar. Semakin kecil gayanya, tekanan juga akan semakin kecil. Jadi ini dikatakan dengan berbanding lurus. Yang ini adalah berbanding terbalik. Jadi pahami ya. Jadi itu rumus untuk tekanan. Makanya ketika ada orang membuat paku, pernah lihat paku tidak? Ini gambar paku. Ada yang nggak pernah lihat paku? Nggak ada. Nah, kali ada yang belum pernah lihat, ada yang nggak pernah lihat paku. Ya, ini paku nih, ya anggap aja paku ya, walaupun bentuknya beda. Kira-kira paku yang nomor 1 apa yang nomor 2? Dua. Nomor 1 nomor 2 nih. Yang jawab nomor 1 belum pernah lihat paku berarti. Ini paku yang nomor 2 ya, kurang lebih gambarnya seperti nomor 2. Kok bedanya di mana, Pak? Nah, kalau orang bikin paku seperti gambar nomor 1 ya, ini dia masang paku bisa seharian. 1 paku bisa seharian. Kalau yang 2 cepet. Loh, di mana letak perbedaannya? Lihat apanya, luas permukaannya, lihat. Luas permukaan itu bukan seluruhnya, tapi ujungnya yang nanti bakal dipaku itu kan ujung sininya kan. Misalkan di sini ada papan gitu kan, ada papan. Nah, ini yang dipaku nih, ini yang dipaku. Tuh, area ini. Lebih luas mana? Lebih luas yang ini kecil. Ketika A-nya kecil, ya, maka P-nya menjadi besar. Saya salah gambar nih. Ini hapus. Harusnya di sini saya gambarnya nih. Mana pulpen saya hilang lagi. Siapa yang ngambil? Nih dia. Kalau A-nya kecil, P-nya menjadi besar. Tapi kalau A-nya besar, P-nya menjadi kecil. Gayanya kita anggap sama. Kita berikan gaya yang besarnya sama. Paham ya? Makanya paku itu dibuat seperti ini. Nggak dibuat seperti nomor 2, tidak seperti nomor 1. Ya. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi. Contohnya apa lagi ya? Nah, kalian pernah lihat ini nih. Ini mudah-mudahan kalian tahu nih gambar apa ya. Ini saya sekalian belajar gambar. Udah lama saya nggak gambar. Nah, gambar apa nih? Wah, ini gambar the best banget ini kayaknya. Ngalahin pelukis-pelukis internasional ya. Nih. Nah, begini kali ya. Ya, anggaplah begitu ya. Anggap kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita kasih nama sepatu A, sepatu B. Aduh, kucing apa bocah itu yang nangis? Hah? Waduh, suaranya sedih. Nah ya, ini sepatu pria, ini sepatu wanita. Asik. Ya. Tuh.
Nah, sekarang pertanyaannya gini. Anggap nih, nauzubillah ya, mudah-mudahan jangan. Nih, mohon maaf, ada orang tua kalian nggak di situ? Ya. Kalau ada orang tuanya, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Misalkan orang tua kamu ngomel nih kan sama kamu gara-gara main game terus, ya kan, main TikTok mulu nggak kelar-kelar, TikToknya gagal terus, ya kan. Nah, tiba-tiba orang tua kamu kesel nih, saking keselnya mau dilempar pakai sepatu nih. Kamu mau dilempar pakai sepatu. Kamu milih sepatu yang mana? Sepatu A apa sepatu B? Mau ditimbuk. A, A, Ah, kenapa pakai kenapa pakai sepatu yang B? Hah? Kenapa yang A? Kenapa? sakit. Kenapa yang A? Saya nggak begitu tajam. Apa? Nggak begitu Biar tajam. nggak sakit. Nggak begitu tajam. Nah, Lebih tajam. ya, luas permukaannya. Tuh. Ininya nih, luas permukaannya kalau sepatu pria tuh kan, lebar ya kan. Kalau sepatu wanita, kalau haknya ini, wah, coba ya. Sekarang kalau misalkan ada sepatu di dekat kalian, coba aja kalian ambil sepatu bapak kalian sama sepatu ibu kalian. Ya, ambil. Pukul di tangan gini. Mana tangan saya? Tangan saya ngeblur. Mana tangan saya? Nah, ini tangan saya nih. Kalian pukul di sini nih, atau nggak usah sepatu, tangan aja nih. Jari saya hilang. Mana jari saya? Nih. Ini nih. Hilang aja. Mana nih. Ya, nih. Diginiin. Kalian coba giniin dah tangan kalian. Pakai tenaga coba. Pakai tenaga, kalian giniin, sama kalian pukul. Itu sakit mana? Tenaganya sama. Gini, tusuk sama pukul. Pasti lebih sakit yang pakai satu jari. Bayangkan. Satu jari lebih sakit daripada yang banyak. Kenapa bisa begitu? Karena tekanannya lebih besar. Ya, jadi hati-hati ketika ini lebih berbahaya dibandingkan. Oke. Ya, semakin dia kecil tekanannya akan semakin besar. Tuh, itu konsep dari tekanan. Oke, bisa dipahami ya. Ini tekanan pada zat padat. Oke. Nah, kita sekarang ke satuannya. Satuannya dulu ya. Satuannya gaya, satuannya apa? Gaya, satuannya apa? Ada yang tahu gaya itu pasti ingat semester kemarin. 13.000. Satuannya Newton. Ya. Sedangkan luas permukaan satuannya meter per Mohon maaf, ada tamu. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ya, tekanan satuannya apa? Tinggal lihat aja Newton dibagi meter persegi, berarti Newton per meter persegi, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Ya, bahkan di dalam kehidupan sosial gitu kan, ini udah terkenal nih di medsos kalau kalian tahu nih. Katanya kalau jadi apa nih? Ada kata-kata bijak. Kalau hidup kamu, jika hidup kamu banyak tekanan, apa lanjutannya ada yang tahu? Itu karena apa? Banyak gaya. Karena kamu Banyak gaya. kebanyakan gaya, itu dia makanya Neng, jangan kebanyakan gaya. Betul nggak? Secara konsepnya tadi saya bilang, iya benar kan? Makin besar F-nya, P-nya juga semakin besar. Kalau kamu makin banyak gaya, makin banyak yang gak suka sama kamu. Tuh, makanya kalem aja, ya kan? Nggak usah banyak gaya. Gayanya satu aja, nggak usah macem-macem. Tapi walaupun hidup kamu penuh tekanan, tapi kalau hati kamu lapang kan, kalau luas permukaan tuh kan, anggap aja hati kamu lapang, nah, tekanannya akan semakin kecil ya. Kalau hati kamu lapang tuh, makin gede hatinya, ya, tekanannya akan semakin kecil. Jadi ikhlas aja. Kalau dihina, ikhlas aja. Berarti mereka yang menghina kamu itu iri bintang bos, begitu. Ya.
Oke ya, ini mulai nggak jelas nih pelajaran ya. Pokoknya hari ini materinya adalah tentang tekanan. Silakan, ada pertanyaan tidak tentang materi ini, tekanan? Ya, silakan yang mau bertanya. Baru masuk, Pak. Hah? Belum paham? Siapa yang baru masuk? Kamu terlambat. Disuruhnya jam 30, jam segini baru nongol. Baru bangun. Masa Allah baru bangun. Agak. Kita akan lanjut di next pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa selesai tentang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair terus terang agak banyak gitu ya. Kalau bisa sih kalian udah baca di rumah. Udah baca dulu di rumah. Nanti begitu Zoom kalian bisa tanya jawab. Ya, bisa langsung tanya jawab. Kalau misalkan, Pak, gue usah dijelasin, Pak. Saya udah baca semuanya, Pak. Langsung aja, Pak. Saya mau tanya jawab. Nah, itu lebih mantap, lebih bagus. Ya. Karena memang tujuannya diadakan Zoom seperti ini, biar ada interaksi, sehingga kamu juga bisa bertanya. Ya Allah, Nur Hidayat baru gabung. Dari mana aja Nur Hidayat? Ini kita udah mau ke Bali ini. Naiknya jangan. Kita udah mau ke mana ini? Kita. Iya baru gabung Nur Hidayat. Aduh, kacau. Aduh, kacau. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Waktu kita tinggal sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa terus terlaksana. Ya, mudah-mudahan berjalan terus lancar. Kalian juga punya kuota. Kenapa nih daripada kalian buat main game ya, nonton YouTuber, nonton saya. Ya, Pak, ya. Ya, Pak. Kebanyakan main. Jangan iya aja. Iya. Jangan kebanyakan main game. Nih. Saya udah, Pak. Oke. Udah mau kemana sih? Mau ngereng lagi nih kayaknya nih. Mau push lagi nih. Ya, Pak, ya. Pak, enggak. Oke deh ya. Kita Saya mau next hari. maraton anime, Pak. Saya mau maraton Haikyuu, Pak. Kalau tadi mana downloadnya? Yaudah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Fazli Maula baru gabung. Kita sapa dulu. Waalaikumsalam. Ini di Bapak nih. Halo Fazli. Kita udah mau bubar. Kamu baru gabung. Mana Fazli? Mana Fazli? My God, yang nyanyi itu suara kayak bagus aja dia. Nyanyi begitu. Orang udah aja dia nyanyi. Nabila. Pira, ada pertanyaan nggak Pira? Nah. Oke, nggak ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua nanti sehat. Baik. Baik, Pak. 2 minggu saya sakit-sakitan. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai pembahasan pada hari ini. Kita langsung lihat whiteboard-nya ya. Mudah-mudahan gak ada yang coret-coret lagi nih, ya. Please, yang coret-coret, please ya. Tolong jangan dicoret-coret papan tulis saya. Ya, coret duluan. Oke, kita akan keluarkan pulpen dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang, mohon maaf saya agak susah juga nulisnya ya. Karena sarung tangan saya menghilang.
Hari ini kita akan belajar tentang, bentar, saya geser dulu papan tulisnya karena saya terhalang ya. Hari ini kita akan belajar tekanan pada fluida. Ya, kita akan belajar tekanan pada fluida. Saya agak tersendat nih ya karena ada teman-teman yang baru bergabung, jadi perlahan-lahan saya admit. Oke, kemarin kita sudah belajar tekanan dasarnya, dasar dari tekanan yaitu tekanan pada zat padat. Ya, kita lanjut kepada tekanan pada fluida. Apa itu fluida? Fluida ini adalah zat yang mengalir. Zat yang dapat, ya elah pulpen ngapa ini? Zat yang dapat, bentar saya hapus ya. Oke, bentar, saya cari pulpen saya dulu. Pulpen saya hilang. Mana di pulpen? Oke, zat yang dapat mengalir. Oke, zat yang dapat mengalir itu ada berapa? Ada 2. Ada udara dan ada air. Ya, udara dan air. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu pada air ya, pada air. Pada air, tekanan pada air. Oke, tekanan pada air ini ya, itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kedalaman. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin memberikan sebuah gambar. Di sini ada gambar ya, gambar. Mudah-mudahan kalian kebayang nih ada gambar. Anggaplah gambar sebuah tabung ya, tabung reaksi. Ya, kemudian di tabung ini diberikan lubang. Misalkan di sini lubang 1. Tinggal ganti warnanya. Misalkan di sini ada lubang, lubang. Kita ini anggap lubang A, lubang B, lubang C. Oke, silakan. Silakan. Pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya adalah, dari ketiga lubang ini, yang manakah yang menghasilkan pancuran paling jauh? Yang menghasilkan pancuran air paling jauh, yang mana? Ada yang bisa jawab? Ayo, 8 kelas ini, masa nggak ada yang bisa jawab? Lubang A, B, C, yang mana yang pancuran airnya paling jauh? Yang C. Yang C, Pak. C. Oke, yang C. Nah, siapa itu yang jawab ya? Saya nggak ngelihat mukanya. Jadi yang paling jauh itu yang mana? Yang C. C, Pak, C. Ada yang tahu alasannya kenapa yang C? Nggak tahu. Karena Nggak tahu. Lebih kencang. Kenapa lebih kencang? Kenapa lebih kencang? karena Karena paling bawah. apa? Karena posisi paling bawah. Iya, emang iya. Semua juga tahu posisinya paling bawah. Ya, cuma karena apa? Karena itu tekanannya Besar. karena air yang Lebih besar karena dihasilkan oleh gaya gravitasi. Oke, ada yang bilang gaya gravitasi ya, ada yang bilang gravitasi. Terus ada juga yang bilang tekanannya besar. Saya nulis apa? Ini tulisan jelek banget ya. Gravitasi benar, tekanannya besar juga benar ya. Nah, yang lebih tepat apa? Yang lebih tepat itu yang jawaban bentar ya, ada WA masuk nih dari fans. Oke, tekanan yang besar itu lebih tepat. Gravitasi itu termasuk ke dalam tekanan tersebut ya. Nanti kita jabarkan kenapa gravitasi juga termasuk. Jadi, kenapa yang C ini pancurannya paling kencang, paling besar pancurannya, paling jauh pancurannya. Dia kalau mancur itu, kalau bisa saya gambarkan, dia paling ke sini nih. Yang B, nah ke sini. Yang C itu paling jauh, ya, itu paling jauh.
Kenapa? Karena tekanannya yang C itu paling besar. Kita lambangkan kemarin tekanan apa lambangnya? Kemarin itu tekanan itu lambangnya P ya. Jadi PA, tuh kan PA jadinya kan. PA lebih kecil daripada PB, lebih kecil daripada PC. Jadi PC itu yang paling besar. Jadi jangan jadi PA ya. PA itu paling kecil ya. Tekanannya paling kecil. Paling jauh itu paling besar tekanan adalah PC. Kalau ada apa PC aja ya. Nah, jadi PC itu yang paling besar, paling kuat. Nah, itulah sebabnya kalau kalian tahu toren nggak toren? Toren air tahu nggak? Tahu. Ah, yang jawab nggak tahu, waduh kebangetan. Kamu benar-benar kurang main ya. Lihat sekali-sekali keluar nengok. Nah, itu banyak sekali toren air di rumah-rumah. Ini misalkan toren air ya, toren air. Toren air, anggaplah toren air. Terus di sini ada rumahnya. Ya. Nah, ini rumahnya kan. Nah, di mana dia letak posisi selang pancuran airnya? Dia ada di letak paling bawah. Ya kan? Baru dihubungkan ke saluran air yang lain. Pipa-pipanya ini nanti nyambung ke mesin air ya kan? Dan mesin air. Nah, di mana lubangnya? Lubangnya ada di paling bawah. Sama ketika kamu membuat kolam, kamu bikin kolam di rumah, misalkan kamu sama orang tua gitu, sama ayah, ayo kita bikin kolam bak mandi yuk, nah, ya kan? Kalian bikin kolam nih, ya kan? Kalian bikin kolam. Terus tujuannya kenapa? Biar bisa diisi air, penampungan air buat mandi, ya, buat mandi. Pertanyaan saya, di mana lubang untuk mengalirkan airnya? Pasti letaknya ada di bawah. Tuh. Tujuannya apa? Tujuannya biar dekat Pak sama lantai. Bukan. Tujuannya bukan biar dekat sama lantai. Ya, tujuannya adalah agar tekanannya besar sehingga air yang ada di dalam sini semua bisa keluar. Kalau kalian taruh di atas sini ya netesnya kayak nah, kalau ini kencang nih bawah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi semakin ke bawah tekanan semakin besar. Artinya apa? Berarti tekanan pada air ini dipengaruhi oleh apa? Oleh kedalaman. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada air itu salah satunya adalah kedalaman. Ya, kedalaman atau disimbolkan dengan huruf H. Ya, kedalaman. Apalagi? Nah, tadi nih yang jawab gravitasi betul. Ada gravitasi. Kemudian ada apa lagi? Ada apa ini? Ini lambang apa nih? Di kelas 7 udah belajar pasti nih sama guru kalian. Apa namanya? Ada yang tahu? Apa bacanya nih? Lambang ini bacanya apa? Ya, pada tiduran lagi. Hei, apa bacanya ini lambang ini? Apa bacanya? Ro. Wah, nggak ada yang tahu. Ini bacanya ro. Ya, ro. Oh, kamu ngomong ya? Tapi saya nggak dengar tadi ya. Ini bacanya ro. R-H-U. Ro. Bukan roh. Bukan ya. Roh mah. Apa itu? Ya, roh itu di dalam jiwa kamu beda. Ini ro, ya bacanya ro. Ro itu apa? Ro itu adalah simbol dari massa jenis. Nah, memangnya massa jenis berpengaruh Pak? Berpengaruh, ya. Kalau mau membuktikan, nah kalian bikin tabung seperti ini, tapi isinya kalian beda-bedain. Ada isinya air, ada isinya minyak. Ya, ada isinya sirup. Nah, kalian lihat yang mana yang pancurannya paling jauh. Apakah yang air, apakah yang minyak, ataukah yang sirup. Nah, kenapa? Karena ketiga jenis zat cair tersebut itu memiliki massa jenis yang berbeda. Ya, memiliki massa jenis yang berbeda. Oke, jadi ini mempengaruhi ya. Kedalaman itu 1 nanometer, ini 1 nanometer per sekon pangkat 2. Ini satuan adalah, ada yang tahu satuannya apa? Kilogram per meter kubik, massa per volume. Nah, ketiga hal inilah yang nanti
dijadikan atau merupakan faktor utama dari tekanan pada zat cair. P, kita rumuskan P rho GH. Tambahin sini pH. Apa ini pH? pH ini adalah tekanan pada zat cair, itu dikenal juga dengan tekanan hidrostatis. Hidrostatis, Pak, ya kalau kita artikan secara ini, hidro itu air, statis itu apa? Statis itu diam. Tahu sepeda statis? Sepeda yang nggak bergerak di rumah aja, nggak kemana-mana dia. Ya, beda dengan sepeda gunung. Kalau sepeda gunung kita harus naik keliling-keliling. Nah, kalau sepeda statis itu berarti diam. Jadi hidrostatis tekanan pada air yang diam. Oke, air itu adalah fluida, termasuk fluida ya. Oke, itu tekanan pada fluida. Jadi, kalau misalkan kalian ketemu soal, ada soal seperti ini. Misalkan di sini ada kolam. Ini yang kolam. Akuarium ya, akuarium. Anggap aja akuarium. Terus di dalamnya ada air pasti ya. Kalau nggak ada airnya ya nggak usah punya kolam ya. Harus ada airnya. Terus di sini ya kita kasih hiasan-hiasan sedikit ya biar menarik. Kemudian di sini kita isi ya 1 ekor ikan cupang ya. Ikan cupang begini bentuknya enggak? Ya anggap saja ini ikan cupang ya. Kalau enggak percaya itu ikan cupang ya silakan kalian zoom ya. Benar nggak itu ikan cupang ya? Tinggal kalian lihat sendiri. Misalkan air ini diisi setinggi 10 cm. Bentar ya, airnya saya isi setinggi 10 cm ya. Kemudian air ini, kalau air ini dihitung dari dasar laut, Masya Allah jadi dasar laut. Dihitung dari dasar akuarium, itu dia tingginya 8 cm. Nah, ini contoh ya, ini contoh soal ya. Soalnya tapi sambil cerita saja ya. Jika percepatan gravitasi di sekitar akuarium itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2 dan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan? Nah, tekanan dialami oleh ikan, berapa tekanannya? Nah, berapa besar tekanannya berarti? Nah, tadi apa untuk mencari tekanan? Untuk mencari tekanan, rumusnya apa? Rumusnya adalah P atau PH. P aja nggak apa-apa ya. P rho GH. Ya, P rho GH. Ya. Nah, P rho GH berarti rho-nya udah ada belum? Rho-nya ada ya? Rho-nya 1000. G-nya itu 10. Nah, pertanyaan berikutnya adalah H-nya berapa? Ada yang bisa jawab? H-nya berapa? Kedalaman ikannya berapa? Silakan, yang bisa menjawab kedalaman ikannya berapa? Ya, ada yang bisa menjawab? 2 cm. Pintar sekali itu siapa itu yang menjawab ya? Kedalaman ikannya adalah 2 cm. Kok bisa 2 cm, Pak? Nah, dari mana 2 cm? Dari atas, dari permukaan. Loh, kenapa bukan yang 8 cm? Nah, sekarang kita ya perlu kalian ingat bahwa kita selalu menghitung ketinggian sesuatu itu dari permukaan. Kamu kalau ngukur tinggi badan dari kepala apa dari kaki? Kaki. Nah, dari kaki kan? Kenapa? Karena kaki kita yang menyentuh permukaan. Kepala kita enggak nyentuh permukaan. Tuh, enggak ada yang nyentuh kepala kita, tapi yang menyentuh adalah kaki kita. Jadi, kita selalu mengukur itu acuannya adalah permukaan. Kenapa ya? Karena kita tinggal di permukaan. Kalau saya gambarkan misalkan nih orang ya, nih orang
Ini pantai, misalkan di pinggir pantai, misalkan ini wah gunung ya, kita gunung, ini lautan. Nah, kalau mengukur ketinggian dari mana? Mengukur ketinggian dari bawah ke atas ya kan? Dari bawah ke atas. Sebenarnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari permukaan menuju ke atas. Tuh, ini mengukur tinggi. Tuh, ke arah atas. Kalau mengukur kedalaman dari permukaan ke bawah. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau mengukur tinggi dari permukaan naik ke atas, kalau mengukur kedalaman dari permukaan ke bawah. Ya, jadi kalau ditanya sudah kedalaman berapa kamu menyelam? Saya sudah kedalaman 100 meter. Dari mana? Dari permukaan. Kenapa? Karena dalamnya laut kita nggak ada yang tahu, beda-beda di sini dalamnya berapa, makin ke dalam makin ke tengah lautan makin berbeda kedalaman. Jadi kalau memang hitung kedalaman itu dari atas. Jadi benar tadi teman kami yang menjawab haknya 2 cm. Oke? Nah, sekarang berikutnya adalah satuannya. Satuannya sudah sama belum dengan yang tadi saya tuliskan di awal? Udah sama semua belum? Gram atau kalian bisa sambil lihat di LKS kalian halaman 4. Ya, halaman 4 LKS kalian. Lihat satuannya sudah sesuai semua belum? Gravitasi sudah betul satuannya? Betul ya? Ya, jadi kacangin. Gravitasi benar ya satuannya? Ya, tidak ada yang menjawab. Oke. Betul ya, yang gravitasi betul. Rho juga kilogram per meter kubik betul. Nah, yang belum pas, belum sesuai adalah yang kedalaman. Harusnya satuannya adalah meter. Berarti 2 cm ini kamu ubah ke meter. Ada yang tahu 2 cm kalau diubah ke meter jadi berapa? 2 cm diubah ke meter jadi berapa? 0,02. Oke, pintar sekali. 0,02 meter. Karena tangganya naik 2 kali. Berarti dibagi 100 ya. Nih, saya gambarin tangga. Kalau siapa tahu ada yang lupa tangga-tangganya. Kilo, hekto, deka, satuannya, desi, sendi, mili. Nah, kok nggak ditulis satuannya, Pak? Ya, karena satuannya bisa berubah-ubah, bisa gram, meter, bisa are, ya kan? Nah, bisa berubah-ubah ya, tergantung situasinya. Nah, sekarang kita sedang membahas satuan apa? Satuan sentimeter ya. Berarti di sini sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, meter, milimeter. Nah, naiknya berapa? 1, 2, berarti dibagi 100. Oke, jadi 0,02. Ya, lebih lanjut nanti kalian pelajari atau kalian tanya guru matematikanya. Ya. Rho-nya berapa? Rho-nya 1000, gravitasinya 10, kedalamannya adalah 0,02. Berarti berapa tekanan yang dialami ikan? Tinggal kalian kalikan nih ya. Lihat di belakang desimal ada 2 angka, berarti hilangkan saja nolnya 2. 1, 2. Tinggal tulis 2. Masih ada nolnya 2 nih. Tinggal tulis. Ini 2 satuannya kemarin apa? Satuannya boleh Newton per meter persegi, boleh juga satuannya menggunakan Pascal. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan, ada pertanyaan tidak? Boleh dinyalakan dulu mic-nya yang ingin bertanya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, kita materi yang berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah sebentar ya, ini banyak sekalian yang masuk nih, baru join. Yang berikutnya adalah tekanan hidrostatis tadi. Tekanan Archimedes atau di sini kita tulis hukum
Archimedes. Ya. Nah, kalian baca di LKS-nya apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah apa? Berat benda yang dipindahkan ketika dimasukkan ke dalam zat cair. Nah, maksudnya apa tuh, Pak? Maksudnya, misalkan seperti ini. Misalkan, sini saya gambarkan sebuah wadah berisi air, ya. Sebuah wadah berisi air, kemudian ada benda. Waduh, ada tukang roti apa tukang apa itu? Nah, misalkan di sini ada sebuah batu lah, batu ya. Batu ditimbang di luar. Ternyata masanya adalah kita bukan ngitung masanya ya. Kita menghitung beratnya. Nah, misalkan sebuah benda di udara. Ya, benda. Anggap aja benda ini ya, benda batu lah. Ya. Nah, misalkan dia memiliki berat benda di udara itu beratnya misalkan kita anggap saja 50 Newton. Ya. Beratnya 50 Newton. Ketika dia nanti dimasukkan ke dalam air, ya, benda ini masuk ke dalam air. Pertanyaannya, apakah beratnya akan tetap sama? Nah, ada yang bisa jawab? Beratnya sama nggak ketika dimasukkan ke dalam zat cair? Halo? Lah, kiamat ini. Hei, beratnya sama nggak? Beratnya sama nggak? Hah? Tanya, Pak. Jangan gini. Bayangkan kalian nimbang nih, ya kan? Kalian nimbang. Nah, ini namanya melakukan percobaan ya. Melakukan percobaan tuh aneh-aneh biasanya. Kalian nimbang, kemudian kalian ke kolam bawa timbangan. Terus kamu masuk ke dalam kolam, ya ini ya bagi yang bisa berenang ya, yang nggak bisa berenang jangan dicoba. Kalian masuk sampai ke dalam, sampai seluruh badan kalian masuk, terus kalian nimbang di bawah kolam. Menurut kalian timbangan kalian akan sama atau tidak beratnya? Beda. Nah, kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Ya, Karena apa? karena apa ya? Apa? Karena ada airnya. Karena ada airnya. Iyalah pakai air, pakai apa? Ada mempengaruhi. Karena ada airnya. Apa, Mar? Karena ada bebannya. Karena ada bebannya. Gravitasi. Ya, justru itu bebannya itu beratnya berubah. Mengapa dia bisa berubah? Kenapa? Ini demen banget jawab gravitasi, heran ya. Iya, karena gravitasi. Bentar. Ya, kurang tepat. Bukan karena gravitasi, tapi oleh adanya kayak apung. itu dia. Karena adanya, ya, karena ini akan lebih kecil daripada berat di udara. Kenapa? Karena adanya gaya apung. Karena ada gaya apung. Nah, gitu ya. Karena ada gaya apung. Gaya apung ya nanti. Waduh. Bentar ya. Ya. Boleh Nah, bentar ya. Ya, itu. Oke, jadi gaya apung ini nanti atau dikenal juga sebagai gaya Archimedes. Jadi gaya Archimedes itu mempelajari tentang gaya apung ini, ya. Berapa besar gaya apungnya atau gaya Archimedesnya? Itu seberat atau sebesar berat yang dipindahkan oleh benda tersebut, ya. Sebesar berat yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi misalkan dia dihitung di udara itu maksudnya bukan dihitung di atas udara ya, tapi artinya di luar air. Di luar air beratnya 50 Newton, tapi ketika diukur di dalam air, ternyata beratnya misalkan menjadi 38 Newton. Berarti berapa besar gaya apungnya?
Berapa besar gaya apungnya? Gaya apung kita namakan FA ya. FA ini artinya gaya apung ya. Nah, berapa FA-nya? Besar FA-nya itu adalah berat benda di dalam di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Berapa? 50. Ini A ya, ini kok hurufnya sama sih? A 50 dikurang 38. Berapa 50 kurang 38? 12 Newton. Ini satuannya Newton ya. Nah, berarti besar gaya apungnya adalah 15 Newton. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Jadi ketika sebuah benda masuk ke dalam, benda masuk ke dalam zat cair, itu benda tersebut akan mengalami gaya apung. Berapa besar gaya apungnya? Nah, itu tinggal kalian kurangi. Jadi berat benda di udara dikurangi sama berat benda di dalam zat cair ya. Atau gaya apung ini juga dirumuskan ya, dirumuskan juga menjadi FA Rho dikali G dikali A. Nah, ya ini rumus untuk gaya apung, di mana FA-nya ya, FA-nya ini adalah gaya apung, kemudian Rho-nya adalah massa jenis, elah ngapa ini? Bentar ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita cari pulpen. Oke, ini adalah massa jenis zat cair. Saya namakan Rho C ya, Rho C namanya Rho C. Atau Rho A juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Rho A, massa jenis zat cair ya. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi. Ya, elah, coret lagi. Percepatan gravitasi. Kemudian VA-nya adalah volume benda yang tercelup. Nah, ini bacanya volume benda yang tercelup ya. Mohon maaf tulisan saya bukan agak ya, emang jelek banget ini ya. Volume benda yang tercelup. Ini gaya apung satuannya Newton, massa jenis air itu zat cair adalah kilogram per meter kubik, kecepatan gravitasi meter per sekon pangkat 2, dan volume itu apa? Volume satuannya adalah meter kubik ya, meter kubik. Oke. Nah, ini jadi disebut dengan gaya apung tadi ya, udah paham, massa jenis zat cair sudah kalian pahami di penjelasan sebelumnya. Kemudian ada percepatan gravitasi. Nah, yang terakhir ini volume benda yang tercelup. Maksudnya apa nih volume benda yang tercelup? Volume benda yang tercelup itu adalah bagian benda yang masuk ke dalam zat cair. Ya, yang masuk, kalau nggak masuk ya berarti dia tidak termasuk volume benda yang tercelup. Ya, misalkan seperti ini. Ya, misalkan nah, di sini ada aduh nih kenapa sih pencet terus ini, kemudian di sini ada zat cair ya, zat cair set ya, kemudian ada bendanya mengapung ya, bendanya mengapung ya, mengapung di air kuning-kuning. Apakah itu? Nah, yang ketawa paham berarti. Nah, ya. Ini anggap aja sebuah benda mengapung di air. Nah, yang dimaksud volume benda mana? Volume benda itu semuanya. Ini volume benda nih. Ini volume benda. Terus volume yang tercelup yang mana? Yang tercelup hanya yang ini, hanya yang di bawah. Nah, hanya ini saja. Ini adalah VA-nya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau bendanya semua nyemplung, plung, ya semuanya masuk ke dalam. Nah, mana volume bendanya? Volume bendanya ini. Volume zat cairnya mana? Volume yang tercelup mana? Ya ini juga. Nah, jadi sama. Volume benda dengan volume zat cairnya sama. Iya, tapi kalau dia di atas ini, nah itu berbeda. Ya lebih besar volume benda dibandingkan volume yang tercelup. Jadi ingat ya,
VA pada rumus ini, kalian nanti bisa lihat rumus ini ada di LKS halaman sabraha, ya. Ada di halaman 5, ada di halaman 5 ya. Nah, jadi VA ini maksudnya volume benda yang tercelup, bukan volume benda secara keseluruhan, atau bukan juga volume air di wadahnya, tapi adalah volume benda yang tercelup. Nih si Ridwan kenapa ada keluar masuk ya? Oke, jadi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu hukum Archimedes ini berkaitan dengan gaya apung tadi ya, itu memiliki tiga kondisi keadaan. Kondisi keadaan ya dia juga ya. Nah, jadi ada posisi ketika dia nih, mohon maaf sebentar. Saya gambar lebih bagus sedikit. Ya, oke, misalkan di sini ada wadah, anggap saja wadahnya sama ya meskipun berbeda ya. Anggap saja sama. Oke, saya sudah gambar wadahnya. Ini gambar zat cairnya ya. Kemudian nah, kita gambar bendanya. Bendanya jangan warna kuning ya, nggak enak melihatnya ya. Kita ganti warna apa ya? Kita ganti warna Abu-abu. abu-abu, nggak ada abu-abu lagi nih, warnanya cuma dikit. Ya, kita ganti warna coklat. Ya sama aja ya. Kuning sama coklat mirip-mirip. Nah, kita ganti gambarnya kotak ya. Ada juga yang posisinya di sini. Nah, ada lagi yang posisinya di sini. Nah, oke. Posisi yang pertama, ini disebut apa nih? Posisi yang pertama, ada yang tahu namanya apa? Yang pertama dikenal dengan apa? Gambar nomor 1. Mengapung. Mengapung. Nah, ini disebut dengan terapung atau mengapung ya. Mengapung. Jangan disebut ngambang ya. Jangan disebut ngambang. Wah, bendanya ngambang, jangan ya. Itu terapung. Kalau ngambang itu konotasinya kurang bagus ya. Wah, ada yang ngambang di air ya. Kurang bagus. Tapi bahasanya terapung ya. Jangan ngambang ya, terapung. Kalian udah kelas 8 SMP, bahasanya udah harus berubah. Wah, ada benda terapung ya, terapung ya. Yang kedua namanya apa? Melayang. Melayang. Oke, melayang. Yang terakhir namanya? Tenggelam. Tenggelam. Nah, ini nih. Ya. Jadi tahu bedanya ya. Kalau terapung itu masih ada separuh atau ya berapa bagian di atas, sebagian di bawah ya. Kalau melayang, seluruh bagian benda ada di dalam air tapi tidak sampai dasar, oke? Ya. Sedangkan tenggelam itu seluruh bagiannya berada di dasar. Paham? Oke, jadi kalau ada teman kalian nih, ada teman kalian berenang. Nah, terus dia nggak bisa berenang, udah kecipak. Pak, ada yang tenggelam. Itu tenggelam atau bukan? Bukan, itu masih terapung. Ah, itu mah belum tenggelam. Ntar aja kalau dia udah tenggelam baru kita Ya, nggak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Itu artinya dia nggak bisa berenang. Tapi jangan disebut teman kamu tenggelam. Teman kamu belum tenggelam. Dia tidak bisa berenang. Nah, jadi kalau bilang, Pak, dia nggak bisa berenang, Pak, dia nggak bisa berenang. Nah, sebutnya seperti jangan bilang, Pak, teman saya tenggelam, Pak, tenggelam. Tapi mungkin nggak manusia tenggelam? Mungkin tidak manusia tenggelam. Mungkin, Pak. Hah? Tidak. Nah, kalau kalian pernah melihat mungkin di video ya, mohon maaf gitu ya, pernah melihat ada jenazah atau mayat, nah itu dia akan apa? Akan terapung. Tuh kan ngambang lagi, dibilang terapung, ngambang lagi kan? Terapung, ya nggak ada tenggelam. Biasanya yang tenggelam itu misalkan dia terjebak di kapal laut, ya nggak bisa keluar, itu tenggelam. Tapi kalau dia nggak ada apa-apa, nggak ada beban di badannya, pasti dia akan terapung. Jadi manusia itu sebenarnya kemungkinannya akan terapung. Karena apa? Karena di dalam tubuh manusia itu ya sebagian besar berisi air, berisi zat cair. Jadi nggak mungkin tenggelam. Nah, paling nggak bisa berenang. Kalau nggak bisa berenang mungkin, tapi kalau tenggelam sebenarnya tidak mungkin ya.
kecuali ada pemberat di badannya, misalkan dia pakai baju besi Iron Man gitu, berenang ya itu udah pasti tenggelam ya, udah pasti tenggelam kalau dia berenang pakai baju Iron Man karena logamnya itu yang berat. Ya. Tapi menariknya besi ya, atau misalkan pulpen kalian celupkan ke dalam air, tenggelam nggak kira-kira? Tidak. Coba sekarang kalian pulpen nih, cari air celupin, tenggelam nggak? Enggak. Udah coba belum? Udah pernah. pensil. Udah pernah. Ya, juga sama. Pensil tenggelam nggak? Enggak Kalau terapung. uang logam tenggelam nggak? Belum. Pernah jatuhin uang ke kolam semua kayaknya nih ya. Nah, itu tenggelam Iya, itu. pernah. Nah, yang menarik adalah perahu itu besi yang sangat besar tetapi dia tidak tenggelam. Nah, mengapa demikian? Ada yang tahu alasannya kenapa? Gaib. Hah? Apa? Ada bagian Perahu lambung kapal. atau kapal laut, ada yang pernah naik kapal laut nggak? Kapal pesiar. Kenapa? Itu kan besi tuh sebesar itu tapi nggak tenggelam. Kenapa? Ayo, kenapa itu besi gede banget? Kenapa uang logam kok bisa tenggelam? Tapi kapal laut nggak bisa tenggelam, nggak tenggelam. Kenapa ada yang tahu? Karena kapal laut memiliki beban yang merata. Karena memiliki apa? Beban yang merata. Karena memiliki daya apung. Karena memiliki daya apung. Nah, kenapa dia bisa punya daya apung? Jadi sebenarnya kenapa kapal laut itu bisa terapung? Karena dia memiliki massa jenis yang apa? Massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air. Kok bisa, Pak? Kenapa logam yang kecil itu bisa tenggelam? Karena dia massa jenisnya lebih besar loh. Kok besi yang sebesar kapal laut nggak tenggelam, sedangkan logam tenggelam? Ah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau logam itu padat, ya, padat sehingga dia pasti akan tenggelam. Besi sebesar kapal laut kalau padat itu juga pasti akan tenggelam. Kenapa dia tidak tenggelam? Karena ada yang namanya lambung, ada lambung kapal. Nah, pernah dengar istilah lambung kapal? Pernah. Lambung kapal itu jadi nggak kalian doang punya lambung ya. Di kapal itu ada lambungnya. Nah, lambungnya ini isinya apa? Isinya adalah udara. Ya, udara sehingga udara ini mengakibatkan massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis air, gitu ya. Oke, jadi benda yang terapung, ya ini perlu kalian ingat, benda yang terapung itu punya massa jenis, ya ini kita tulis massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cair, gitu ya. Volume bendanya mana? Tadi volume benda lebih besar ya kalau terapung ya, lebih besar daripada volume zat cair. Sedangkan berat bendanya bagaimana? Berat bendanya juga lebih kecil daripada bergaya apung. Itu adalah untuk benda yang terapung. Jadi lebih besar gaya apungnya. Oke. Sedangkan yang melayang bagaimana nih melayang? Nah, yang melayang berarti punya massa jenis yang sama. Oke, volumenya juga sama. Kenapa volumenya sama, Pak? Ya karena yang tadi udah saya jelaskan di sini ya, yang tercelup sama volume bendanya dia juga. Kemudian terakhir beratnya, beratnya juga sama dengan gaya apungnya. Oke. Nah, sedangkan yang tenggelam itu massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Volume bendanya tetap sama ya, penjelasannya tadi ya yang ini ya. Karena yang tercelup sama yang volume seluruhnya sama. Kemudian berat bendanya bagaimana? Berat bendanya lebih besar daripada gaya apungnya sehingga dia tenggelam. Nah, salah satu buatan manusia yang canggih itu adalah kapal selam. Kenapa kapal selam itu canggih? Lebih canggih dari kapal laut. Kalau kapal laut kita bisa kagum karena dia bisa terapung, kapal selam lebih hebat lagi. Kenapa? Karena dia bisa mengapung, bisa melayang di dalam air. Bukan tenggelam ya, kapal selam bukan tenggelam. Kalau kapal selam tenggelam maka itu kapal karam namanya ya. Jadi kapal selam itu melayang di dalam air. Ya, itu dia melayang di dalam air. Ya, gitu
Itu canggihnya kapal selam. Dia bisa mengatur massa jenisnya. Oke? Ya. Itu contoh penerapannya ya pada kapal laut dan kapal selam. Kapal laut dan kapal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk Archimedes. Ada pertanyaan tidak? Ada? Oke, tidak ada. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi ya. Mudah-mudahan selesai ya. Kita selesaikan hari ini untuk tekanan pada fluida ya. Oke, berikutnya adalah ini udah ya, udah di screenshot atau di foto, silakan yang mau memfoto atau men-screenshot. Boleh, saya juga mau foto ya. Saya juga mau foto dulu. Action. Oke. Ya, di screenshot atau di foto kalau yang pakai laptop atau di screenshot boleh. Oke, kalau sudah ya, ada pertanyaan lagi untuk ini? Oke, tidak ada. Oke, tidak ada berarti kita hapus ya. Kita hapus semuanya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah hukum. Udah nggak apa-apa lah. Hukum Pascal. Aduh, lagi. Nah, hukum Pascal ini kita singkat saja. Ini diterapkan pada biasanya dongkrak hidrolik ya, dongkrak hidrolik, atau kalau kalian pernah melihat di tempat pencucian mobil yang bagus tuh ya. Nah, itu biasanya mobil diapain? Mobil diangkat. Misalkan ada mobil gitu kan. Ya, misalkan ada mobil mau dicuci, ini mobil apa ya? Mobil jenazah ya, serem juga. Ya, misalkan mobilnya mau dicuci, nah itu biasanya ada diangkat tuh, pakai besi, ya kan? Diangkat pakai besi, diangkat. Bagaimana cara angkat besi ini? Apakah ada orang yang angkat? Kalau diangkat rame-rame pegel juga, ya. Nah, ini menerapkan prinsip hukum Pascal, ya. Hukum Pascal konsepnya seperti apa? Konsep hukum Pascal itu dia seperti ini, ya. Nanti pernah ini nanti. Ya. Prinsip hukum Pascal seperti ini. Jadi tekanan yang diberikan itu akan diteruskan ke segala arah dan besarnya sama. Jadi tekanan yang diberikan di kolom udara di lubang yang pertama itu akan sama dengan tekanan yang muncul di kolom udara yang kedua, di lubang yang kedua, ya. Nah, tekanannya besarnya sama. Oke. Jadi tekanannya P1 itu sama dengan P2. Oke. Nah, P ini dipengaruhi oleh apa? P ini dipengaruhi oleh gaya, ya kan? Ada gaya 1, kemudian ke sini juga ada gaya 2, ya, F2. Jadi ada F1 dan F2. Kemudian ada juga di sini luas penampangnya. A1, di sini A2. Luas penampangnya maksudnya apa, Pak? Luas penampang itu kalau misalkan nih, ini saya gambarkan, saya ambil contoh yang ini ya, yang ini. Luas penampang itu adalah ini bulatannya. Nah, nih. Jadi luas penampang ini maksud. Nah, ya, itu A-nya. Jadi luas penampang permukaannya. Oke. Nah, jadi seperti itu perbandingannya, sehingga nanti besar F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Wah, itu rumus dari mana lagi, Pak? Itu rumus yang kemarin. Iya, ini adalah rumus yang kemarin yang di tekanan zat padat, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan saya mau mengangkat mobil, misalkan di sini contoh soal. Kita langsung ke contoh soal saja ya, biar kalian langsung paham. Misalkan di sini ada gambar gitu ya, ada gambar, di sini ada pompa hidrolik, itu mengangkat sebuah mobil. Ya, ini ngapa saya gambar mobil begini mulu lagi modelnya ya. Nah, misalkan di sini ada mobil dengan berat mobilnya, weight-nya adalah misalkan 2000 Newton. Nah, luas penampang di sini, luas penampangnya adalah A-nya itu adalah kita anggap berapa ya mobil itu? Kita anggap 10 lah. 10 meter persegi. Nah, di sini kita anggap
berapa ya? 1 meter persegi saja. Nah, pertanyaannya adalah, nah ini contoh soal ya, contoh soal. Pertanyaannya adalah, berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita gunakan rumus ini. Ya, kita gunakan rumus yang tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Masya Allah, baru ada yang bergabung ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya mana Pak? F1-nya ini, kita anggap ini ya. F1. A1-nya berapa? A1-nya adalah 1 meter persegi. F2-nya mana? F2-nya, nah ini kita anggap gayanya itu adalah beban. Ya. Nggak apa-apa simbolnya berbeda, tapi sama-sama gaya. Gaya itu gaya berat ya, gaya berat ini ya. Berapa gaya beratnya? 2.000. Nah, luas penampangnya 10. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Berarti kali silang ya. Ini kita kalikan silang. Kita kali silang. Nah, mana ya? Mana. Oke, ya berarti kali silang F dikali 10, 2000 dikali 1. 2000 kali 1 berapa? 2000. 10-nya kita pindahkan ke bawah ya, kali silang dibagi 10. Sehingga F-nya berapa? Coret ya. F-nya adalah 200 Newton. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengangkat beban atau mobil seberat 2000 Newton ya dengan luas penampang 10 meter persegi di bawah penampang di bawah mobil, kita membutuhkan tenaga 200 Newton ya, kita berikan pada dongkrak hidrolik dengan luas penampang 1 meter per. Jadi seperti itu ya rumusnya. Jadi hanya tinggal perkalian. Waalaikumsalam Pak. Ya, hanya tinggal perkalian sih. Nah, oke. Untuk hukum Pascal ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk hukum Pascal? Ada tidak? Oke, tidak ada. Kita langsung ke yang terakhir ya. Ada pertanyaan, silakan. Ini misal Pak, kalau misalnya F1-nya itu dikasih kayak tekanan gitu, berarti yang mobilnya itu naik dong Pak, iya nggak Pak? Kalau F1, ya kan, ya memang ini kan tekanan, Neng, ya, ini tekanan ya, ini tekanan nih, ini tekanan, ya, jadi tekanan yang diberikan F dibagi A ini adalah tekanan, ya, jadi tekanan yang diberikan di lubang pertama itu akan diteruskan ke lubang kedua, besarnya sama, tekanannya sama, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah gayanya. Tuh, gayanya enggak sama, tergantung luas penampangnya. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita lanjut ke yang terakhir ya. Kita lanjut ya. Ya. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir sebelum kita akhiri, itu yang terakhir adalah tekanan. Nah, kalau tadi zat cair sudah, yang terakhir adalah tekanan udara. Tekanan, aduh, kecoret-coret. Iya. Oke, tekanan udara. Bentar, saya nyari pulpen dulu. Pulpen saya hilang terus nih. Ya, tekanan udara. Oke, nah, ini yang terakhir adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara ini, ya, tekanan udara itu besarnya biasanya dituliskan sebagai 1 ATM. 1 ATM ini adalah kepanjangan dari 1 atmosfer. Ya, jadi kalau ATM, 1 ATM itu apa? ATM itu adalah atmosfer. Itu setara dengan 76 cm Hg. Ya. Ya, cm Hg ini apa? cm Hg ini adalah tekanan raksa. Ya, tekanan raksa pada kedalaman. Pada ketinggian tertentu, Jadi ini satuan ini muncul ketika ilmuwan itu melakukan percobaan menggunakan air raksa. Jadi ketahui bahwa tekanan udara 1 atmosfer itu setara dengan 76 cm Hg. Sehingga ini ya sering
digunakan sebagai satuan tekanan udara 1 cm Hg ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung tekanan udara? Itu sudah ada rumusnya. Jadi kalian tinggal di LKS saya cek itu sepertinya nggak ada ya. Jadi ini tambahan. Jadi yang nggak ada di LKS-nya boleh kalian catat. Tapi ini kan sering sekali keluar di soal-soal ya. Salah nih, saya salah rumus, saya salah nulis. Kebalik. Mana pulpennya? Pulpen. Oke, saya mohon maaf. Terus saya nyari pulpen dulu. Nah, ini harusnya 76 cmHg dikurangin H per 100 ya. 76 cmHg dikurangin H per 100. Jadi di sini itu 76 cmHg-nya dulu yang kita tulis. Sebentar, ini agak kesulitan ya karena sarung tangan saya hilang. H per 100. Jadi 76 cmHg dikurang 500 per 100. 500 dibagi 100 adalah 5. Jadi 76 cmHg dikurangin 5. 5-nya ini juga sudah satuan cmHg ya. Jadi 76 dikurang 5 adalah 71 cmHg. Nah, ya, dari rumus ini kita ambil kesimpulan bahwa semakin kita naik ke atas, tekanan akan semakin rendah ya, tekanan akan semakin rendah. Tapi semakin kita ke bawah, tekanan akan semakin besar. Jadi kalau kita ke atas, tekanan akan semakin rendah. Kalau kita ke bawah, tekanan akan semakin besar. Makanya kalau kalian pernah naik pesawat, ada yang pernah naik pesawat? Nah, kalau kalian naik pesawat, itu misalkan kalian ada botol, ya botol itu, kalian letakkan di samping kalian, itu nanti botolnya akan mengkerut. Ya, jadi kalau ketika dia pesawatnya belum naik, itu botolnya akan biasa saja. Nah, ini misalkan botol ya, botol. Tapi ketika nanti pesawatnya naik, itu botolnya akan mengkerut. Nah, kenapa bisa mengkerut? Karena ada perubahan tekanan tadi. Sama juga ketika kalian misalkan jalan-jalan ke puncak atau jalan-jalan ke daerah dataran tinggi, nanti kuping kalian akan terasa apa? Akan terasa butek, ya kan? Nah, ada apa tuh? Ada sengau ya, agak sengau ya. Nah, seperti itu. Itu karena ada perubahan tekanan. Oke, per 100 jadi 76 cmHg dikurang sama PU dikali 100 ya. Ini rumus untuk ketinggian, untuk mencari ketinggiannya berapa. Oke? Ya, seperti itu. Jadi misalkan kita contoh cepat aja, misalkan kalau dia dia mengalami tekanan itu misalkan 50 cmHg. Berarti ketinggiannya berapa? Nah, berarti ketinggiannya berapa? Tinggal kamu 76 dikurang 50 dikali 100. Berarti berapa tuh? 76 dikurang 50 berarti 26 dikali 100 itu berapa? 2.600. 2.600. Berarti ketinggian dia saat itu adalah 2.600 meter di atas permukaan air laut ya. Jadi kalau semakin rendah makin tinggi ya, makin tinggi 2.600 tekanannya akan semakin rendah ya. Jadi kalau kalian naik ke puncak gunung itu semakin tinggi tekanannya akan semakin rendah, sehingga kalian harus mempersiapkan fisik yang kuat. Kalau tidak dipersiapkan biasanya akan mengalami gangguan-gangguan. Nah, kita anggap saja gangguan pernapasan ya. Di sana kalian akan pilek lah ya, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk materi tekanan fluida. Jadi tekanan fluida saya anggap selesai ya. Selanjutnya itu kalian bisa baca untuk aplikasi penerapannya di buku kalian masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Ada Pak, nggak ada. Ada Bang. Nggak ada. Wah, kayaknya Pak Fazli ini udah capek Pak Fazli ya. Udah nggak ada. Coba kita tunggu yang lain. Ada nggak? Nggak ada Pak. Oke, tidak ada ya. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi di Zoom yang berikutnya.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, Pak. Kita bertemu lagi di Zoom berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya, berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, dadah.